mari kita membicarakan sekilas tentang metodologi penelitian kuantitatif. Mungkin sebagian orang bertanya-tanya, kenapa kita meneliti? Jadi sebenarnya ada 3 alasan pentingnya penelitian. Yang pertama, penelitian menambah pengetahuan. Jadi, dengan kita meneliti dan menyelesaikan penelitian kita itu akan menambah pengetahuan baru sesuai dengan bidang yang kita teliti. Mungkin yang dulunya tidak ada menjadi ada, atau kita malah memperjelas sesuatu itu, atau kita justru semakin memperdalam pemahaman tentang sesuatu itu. Yang kedua, penelitian memperbaiki praktek. Oke, jadi dengan adanya penelitian yang dulunya agak tidak benar, mungkin bisa kita benarkan dengan melakukan penelitian ilmiah. Atau misalnya untuk masa yang dulu sebuah kegiatan tertentu itu mungkin sah-sah aja, tapi semakin berkembangnya zaman pasti ada yang berubah kan ya, mau nggak mau, dan nggak selamanya yang dulu benar sekarang menjadi benar lagi. Makanya perlu ada penelitian yang berkala dari entah itu dari para mahasiswa, dosen dan lain sebagainya untuk memantau, memaintenance kegiatan tersebut masih relevan apa tidak, seperti itu. Kemudian penelitian menginformasikan perbaikan praktek kebijakan, entah itu di pemerintahan, di lembaga, di organisasi dan lain sebagainya. Dengan adanya penelitian, harapannya ini akan menginformasikan kepada pihak-pihak tertentu bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki, misalnya seperti pemerintahan. Pemerintahan kita ini jangan-jangan ada sesuatu yang harus diperbaiki tapi tidak disadari. Dengan penelitian kita mencoba menginformasikan, ini loh sebenarnya yang salah, ini loh sebenarnya yang ideal, begitu. Secara umum, langkah penelitian itu sebenarnya sederhana saja ya. Yang pertama, kita mulai dengan mengajukan pertanyaan. Kemudian, kita mulai mengumpulkan informasi. Yang terakhir, kita membentuk sebuah jawaban. Secara pengertian, metodologi berasal dari kata metode, yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos, yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya sebuah ilmu tata cara melakukan sesuatu secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah usaha untuk menemukan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang suatu topik atau isu. Jadi, metodologi penelitian bisa kita artikan sebuah ilmu tata cara dan prosedur dari langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan dan penganalisisan informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu topik dan isu. BTW, perlu kalian ketahui ya bedanya metode dengan metodologi. Kalau metode, cara melakukannya, sedangkan metodologi adalah ilmu cara melakukan. Apa yang terbesit di pikiran kalian tentang metode kuantitatif? Coba komen di bawah ya. Di sini ada beberapa asumsi dasar tentang kuantitatif, silahkan kalian baca dulu.
di sini ada gambaran tentang alur proses penelitian. Yang pertama-tama kita menemukan dulu permasalahan penelitian. Lalu kita tinjau kepustakaannya. Kemudian kita memunculkan pertanyaan penelitian. Barulah di sana kita memutuskan penelitian kita ini mau kita bawa kemana? Kuantitatifkah? Kualitatifkah? Lalu setelah kita sudah memutuskan penelitian kita mau kita bawa kemana, mulailah kita merancang penelitian. Entah nanti rancangan kita tentang kuantitatif, di sana ada berbagai macam, ada eksperimen, ada korelasional, dan survei. Atau kita pengen penelitian kualitatif, di sana ada grounded theory, ada etnografi, ada naratif. Atau justru kita pengen campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian kita mengikuti prosedur dari rancangan yang kita pilih tadi. Setelah itu kita diskusikan hasilnya tadi, kita simpulkan, kita sampaikan keterbatasannya dan saran untuk penelitian di masa mendatang. Kalau sudah sampai di titik itu, artinya penelitian kita telah selesai. Di sini ada gambaran singkat tentang rancangan penelitian kuantitatif. Jadi, kuantitatif itu sebenarnya terbagi kepada dua. Ada yang disebut dengan penelitian intervensi, ada yang disebut dengan penelitian non-intervensi. Penelitian intervensi di sini ialah penelitian eksperimen, yang artinya penelitian yang mencoba menjelaskan apakah intervensi mempengaruhi perubahan pada suatu kelompok dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberikan intervensi. Karena kan dalam eksperimen itu kita memberikan treatment tertentu kepada suatu kelompok dan kelompok lainnya tidak kita berikan treatment. Nah, itulah alasan kenapa penelitian ini disebut dengan penelitian intervensi. Sedangkan penelitian non-intervensi, kita melihat penelitian secara apa adanya tanpa perlakuan apapun. Di sini terbagi dua ya, ada penelitian korelasional dan ada penelitian survei. Penelitian korelasional ini penelitian yang sangat sering kalian lihat, penelitian yang menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya dalam sebuah kelompok. Contohnya, apakah ada hubungan antara variabel A dengan variabel B pada kelompok remaja? Kemudian penelitian survei. Nah, berbeda dengan korelasional tadi, kalau survei ini hanya mendeskripsikan satu tren pada populasi tertentu tanpa menghubungkan variabel atau mengintervensinya. Kira-kira begitu ya singkatnya. Nanti akan saya jelaskan lagi lebih rinci di materi berikutnya. Oh iya, kenapa sih metodologi penting untuk penelitian? Ada beberapa alasan ya. Yang pertama, agar penelitian dapat menjawab satu permasalahan yang diajukan dengan cermat. Artinya, saat kita salah memilih metode atau kita kurang paham dengan metodologi, kita akan membuat jawaban penelitian dengan keliru. Kemudian alasan lainnya supaya kita dapat mengambil kesimpulan dengan tepat. Nah, jadi ketika metodologi kita udah benar, kesimpulan kita juga benar. Alasan lainnya supaya kita lebih cepat selesai kuliah. Maksudnya gimana? Ketika kita paham metode penelitian, maka kita akan bisa lebih cepat menyelesaikan skripsi kita dan artinya kita akan menyelesaikan kuliah kita dengan cepat. Yang terakhir, alasan terakhir supaya menghemat UKT. Ketika kita menyelesaikan skripsi kita dengan cepat, artinya kita tidak perlu kuliah lagi dan tidak harus membayar UKT lagi. Oh iya, saya mau ngasih tugas. Buatlah video singkat tentang perbedaan kualitatif dan kuantitatif.